the judger, his name is Gaiden. Ya, hari ini namanya Gideon. Ya. As you see Gaiden as you see Gaiden in this picture, on the right side, he catch a trumpet, and on his left hand he catch jar, and you can see beside him a torch. Ya, kita lihat Gideon di sini. Kita lihat dia bawa apa di situ. Dia ada pegang buli-buli di situ. Kemudian sebelah tangannya yang satu dia pegang trompetnya. So again, very simple equipment: the trumpet, the jar, and the torch. Jadi ada trompet, ada buli-buli di situ. And behind him, Dan ada you can obor di situ. Ya. yes, and behind him you can see soldiers. Dan di belakangnya ada prajurit-prajurit. Their number is only 300 soldiers. Nah, jumlah mereka hanya 300 prajurit. So let us start reading chapter number 7 and know the story of Gaiden. Nah, mari kita baca pasal 7 dan kita melihat. Please, Mark, read verses from 1 to 7. Iya, kita baca dari pasal 1 ayat 1 ke ayat 7 dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Adapun Yerubabel itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, dengan segala rakyat bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit Moreh di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kau kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pula 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Thank you, Mark. So, the army of Gaiden was 32,000 of men, of soldiers. Jadi jumlah pasukannya sebenarnya ada 32.000 orang. But God knew that his people, or the people of Israel, might become arrogant and they may attribute the victory to their large number. Tapi Tuhan tahu kalau orang Israel akan menjadi sombong dan mereka akan mengatakan, oh ini adalah sumangsi dari banyaknya jumlah mereka. So he spoke to Gaiden to reduce the number of soldiers with him. Jadi dia bilang kepada Gideon untuk mengurangi jumlah prajurit yang ada di situ.
Why did our Lord Jesus ask Gideon to do that? Mengapa Tuhan Yesus suruh Gideon untuk melakukan itu? This is to prove that power comes from God and that God is not concerned about the small number of soldiers. He can work even with very few number of soldiers. Ya, dia membuktikan bahwa kekuatan itu datangnya dari Allah sendiri. Dia tidak bergantung kepada banyaknya jumlah pasukan. Dia bisa bekerja melalui jumlah pasukan yang sedikit. So even if you are weak, remember the power of God. This is his message to you today. Nah, kita juga ketika kita merasa lemah, ingatlah akan kuasa Allah ini. Ini pesan untuk kita hari ini. So the Lord commanded Gideon to do 2 steps. Jadi Allah memerintahkan kepada Gideon melakukan ada 2 langkah. Again, the aim is to decrease the number of soldiers, okay? Sekali lagi tujuannya untuk mengurangi jumlah pasangannya, pasukannya. So the first step was follow the law of war. Jadi langkah pertama adalah ikuti aturan perangnya. The law of war was given by Moses in the book of Deuteronomy. Nah, aturan perang ini diberikan oleh Musa ya dalam kitab Taurat yang sebelumnya. The law of war include to call out to the leaders of the people among the soldiers so that everyone who was afraid of war should return to his house. Nah, di situ dikatakan mereka dipanggil orang-orang ini, tapi siapa yang takut boleh pulang kembali ke rumahnya. Can you imagine how many soldiers were afraid? Ya, bisa dibayangkan ada berapa orang yang ketakutan? 22,000 of soldiers were afraid. Nah, di kitab yang aturan kitab ulangan itu yang takut kemudian di kisah ini adalah 22.000 orang ya. 22.000 orang pasukan. So 22,000 of soldiers returned back to their home and leaving only 10,000 with Gaiden. Jadi 22.000 prajurit yang pulang, yang hanya menyisahkan kemudian hanya 10.000 orang. So again, the total number of army was 32,000. And God won, sorry. Ya. And God wanted to give them victory with few number of soldiers. So 22 soldiers returned back because they are afraid and leaving only 10,000. Jadi sekali lagi yang jumlah prajuritnya ada 32.000, yang pulang karena Tuhan mau jumlahnya sedikit 22.000, jadi sekarang tinggal 10.000. When we compare the army of Gaiden, 10,000, with the army of Midianite, it was few number. Ya, dibandingkan dengan jumlah dari lawannya itu jumlahnya sedikit. But God wants to decrease the number again. Tapi Tuhan ingin mengurangi jumlahnya lagi. So let us move to the step number 2. Ya, kita pindah ke langkah nomor 2. Although the number remaining after guidance call was small, the Lord found that 10,000 was still too large and need to be reduced. Nah, Tuhan mau lagi mengurangi dari 10.000 itu menjadi lebih sedikit lagi. So the Lord commanded Gideon to bring them to the water and to appoint whom he would take to war and whom he would not. Jadi sekali lagi mereka dibawa ke sungai untuk dilihat siapa yang Tuhan mau ajak perang, mana yang enggak.
As you see in this photo, you can see this photo. Kita bisa lihat di screen ini fotonya. God asked Gaiden to call the soldiers to come and drink water from the lake. Jadi Tuhan panggil para prajurit untuk minum di pinggir sungai ya, di danau. The huge number of soldiers drink the water from the lake like a dog, directly from their mouth to the water. Nah, jumlah besar yang yang minum air di sungai ini, mereka minum seperti anjing ya, langsung minum dari mulutnya. While only 300 men took the water from their palm of hand to their mouth. Nah, hanya 300 orang yang minum dengan menggunakan tangan mereka. So God said to Gaiden, 300 soldiers or 300 men will used to achieve the victory. Jadi Tuhan katakan kepada Gideon, 300 orang inilah yang akan digunakan untuk meraih kemenangan. Okay, very good. Let's read, please mark from verses 8 to 15. Hakim-Hakim 7 ayat 8 sampai 15. Dan rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala, demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing kemahnya, tetapi 300 orang itu ditahannya, adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Purah, bujangmu, ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Purah bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu berkelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya, demikian kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. I think Gaiden was actually afraid. Sebenarnya Gideon ini takut ya. Because the total number of his army became only 300 soldiers. Karena total prajuritnya cuma 300 orang. Plus, Gaiden and his men were on a slightly higher ground area than the spot of where Midianite had encamped. Nah, mereka ada di tempat yang dimana ada perkemahan orang Midian itu. So Gaiden and his men were able to see the large number of Midianites in the valley. Jadi dari tempatnya mereka itu, dari lembah itu, mereka bisa lihat sebanyak ada banyak jumlah dari orang-orang Midian itu. So they felt how they are very weak. Nah, mereka sangat-sangat lemah ya menurut mereka. And they asked for God's help. Dan mereka minta pertolongan Allah. God wanted to give Gaiden a new sign to reassure him that he was with him and would help him to achieve victory. Dan Tuhan ingin memberikan kepada Gideon tanda yang baru untuk meyakinkan kembali kepada dia bahwa Allah bersama-sama dengan dia dan akan menolong dia meraih kemenangan.
So again, our God is so kind and he can feel our fears and our anxiety and our afraid and how we are afraid. Jadi Allah kita adalah yang baik, dia bisa mengerti kelemahan, kekurangan, dan ketakutan kita. Bahwa, oh, si Gideon, kita sedang takut. So he sometimes give us assurance even without asking him to do that. Nah, karena dia memberikan garansi kepada kita, walaupun kita sebenarnya tidak minta juga. In this paragraph, you can see that Gaiden did not ask God to give him a sign to reassure him, but God from himself asked him, I wanted to give him a sign to reassure him. Ternyata di sini ya, tidak seperti sebelumnya Gideon minta tanda, tapi di sini dia tidak ada minta tanda-tanda, tapi Tuhan sendiri meyakinkan dia, memberikan dia garansi, dan memberikan dia pertanda. Allah sendiri yang berinisiatif. So at that night, God asked Gaiden to go down to show him the new sign. Jadi pada malam hari Tuhan suruh dia untuk turun dan memberikan kepada dia tanda yang He baru. informed him that he would deliver the Midianite into his hand. Allah menyampaikan kepada Gideon untuk bahwa dia akan melepaskan orang Midian di dalam tangannya. And the Lord said it in the past tense, past simple tense. He said, I have delivered it, not I will deliver it to you. Dan dia menggunakan waktu yang lampau ya, artinya dia sudah kasih kemenangan itu, sudah terjadi kemenangannya kepada Gideon. So our God used the past tense to confirm that the matter must be fulfilled. Don't be worried, Gaiden. I will deliver. I had delivered Midianite in your hand. Jadi dia Allah pakai kalimat masa lampau di situ ya, bahwa sudah orang Midian ini sudah diserahkan ke dalam tangan. So the Lord had a purpose for Gaiden to go down to the Midianite camp to overhear a conversation taking place among some of them. Jadi Tuhan kasih kepada Gideon kesempatan untuk turun dan keluar kemahan untuk mendengar bisik-bisik percakapan dari orang-orang di situ, beberapa orang di situ. The content of this conversation would further encourage him and reassure him of achieving victory. Nah, isi dari percakapan yang dia dengar itu antara orang-orang itu adalah untuk kemudian yang menguatkan dia dan meyakinkan dia meraih kemenangan. The Lord knew what they would say, and when Gaiden heard, he was even more encouraged and unafraid to confront them. Ya, Tuhan sudah tahu apa yang akan mereka katakan, dan Gideon mendengar itu dari orang-orang itu, dan kemudian dia menjadi berani ya, dan tidak takut lagi untuk mengkonfrontasi mereka. What was the new sign? Jadi apa tanda baru itu? The new sign was the content of the dream that one of the enemy soldier has seen a dream and told to one of his companion while Gaiden was there. Di tanda itu terjadi bahwa adalah satu orang tentara musuh itu dia sedang bermimpi dan dia sedang menyampaikan kepada teman-temannya mimpi itu ketika Gideon ada di situ. The content of the dream was that he saw a barley loaf rolling on the ground in the Midianite camp, destroying them and turning them upside down. Jadi dilihat ada tumpukan jerami gandum itu yang kemudian berguling ke perkemahan mereka dan menghancurkan mereka. His companion, with God's intervention, interpreted the dream for him. Jadi oleh Explain the dream penyertaan for him. Tuhan, ya Tuhan
menjelaskan tentang isi dari mimpi itu kepada dia. Gaiden heard one of them said, the barley loaf represented Gaiden's sword, to which the Lord would give him strength and victory over Midianites. Jadi gulungan dari gandum-gandum itu adalah tanda dari pedang Daniel, Gideon, yang menguatkan dan memberi kemenangan melawan orang Midian. The barley loaf is the cheapest type of bread and the food of poor people. Nah, gandum yang jela-jela ini itu sangat murah ya untuk orang miskin sebenarnya makanannya itu. The barley loaf represented the weak Gaiden, who became strong by the power of God. Nah, jelai ini adalah gambaran betapa lemahnya si Gideon yang lemah, tapi yang bisa mengalahkan musuh-musuh. So again, God intervened at the last possible moment to remove anxiety and fear from Gaiden's heart. Jadi Tuhan mengintervensi dan dalam detik-detik terakhir dia menyingkirkan kecemasan dan ketakutan dari hati Gideon. So, my dear brothers and sisters, Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rest assured that God is close to you. yakinlah bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. And will intervene at the right time. Dan dia akan datang, dia akan mengintervensi, hadir pada waktu yang tepat. To encourage you and grant you victory over your enemy. Untuk menguatkan kita, menggaransi kita dengan kemenangan atas musuh-musuh. Mark, please read verses from 16 to 23. 16-23, sudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu perkumpulan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup sambil berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedangnya seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Sita ke arah Serera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannya lah orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyir dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Thank you, Mark. So, Gaiden divided his army into 3 divisions. Jadi Gideon ini dia bagi pasukannya menjadi 3 bagian besar. And he spread them over a wider area so that to give the enemy the illusion that their number were greater than they actually were. Jadi menyebar mereka ke tempat musuh, ke tempat yang luas, untuk memberikan kesan atau ilusi kepada musuh bahwa jumlah mereka itu ada banyak, lebih besar.
So Gaiden ordered his each soldier to carry a trumpet in his right hand, Dan dia perintahkan kepada pasukannya, setiap pasukan untuk bawa trompet di masing-masing tangan kanan mereka, and empty jar on his left hand, dan ada buli-buli kosong di tangan di sebelah mereka, and to put lamp or torch inside the empty jar. dan untuk taruh obor di buli-buli yang kosong itu. And he asked them to blow the trumpet at the time he will indicate it to them. Dan dia suruh untuk membunyikan trompet itu ya. So again, very simple equipment, trumpet, jar, and lamp or torch. Ini sangat sederhana yang mereka bawa. Ada trompet, ada buyung kosong, dan ada obor. Here we can find a very important point. Bisa lihat ada poin yang sangat penting di sini, Which is yaitu relying on God for our success does not mean we should not plan and organize and do organization for our plans. mengandalkan Tuhan untuk peperangan ini dalam hidup kita juga bukan berarti kita tanpa rencana. So we pray and ask God's help, Jadi kita tetap berdoa dan minta perlindungan dan tuntunan Tuhan. but at the same time, we must work hard and manage our affairs in the best possible way. Tapi bersamaan kita juga harus kerja keras dan mengatur semuanya semaksimal mungkin. The plan was that when Gaiden blew the trumpet with his division, Tuhan Gideon dengan tentarannya mereka bunyikan trompet, all the men of the other two divisions were to blow their trumpet at the same time. dan mereka disuruh untuk bunyikan trompet bersama-sama. For the Lord and for and said, one for the Lord and one for the Gaiden. Dan kemudian mereka berseru ya di situ untuk Allah dan untuk Gideon. Meaning that the Lord would draw his sword and the sword of his servant Gaiden against the enemies. Jadi Tuhan menggunakan pedangnya dan pedang Gideon hambanya untuk melawan musuh. So Gaiden's group began to implement the plan by blowing the trumpet and breaking the jar, throwing them violently to the ground. At the same time, they revealed the torches they had hidden inside them. Jadi Gideon bersama-sama dengan mereka membunyikan trompet dan memecahkan buli-buli itu. Kemudian secara bersama-sama juga mereka bakar obor itu yang menyala, yang disembunyikan sebelumnya. The enemies of Midianite are terrified by the sound of the trumpet and the breaking of jars. Nah, orang-orang Midian ini mereka terkejut dan ketakutan dengan suara trompet dan bunyi dari buli-buli yang hancur itu. Of course, God put fear on their hearts. Dan tentunya Allah menaruh ketakutan dalam hati mereka. In our practical life, dalam praktek hidup kita, make sure that Satan or evils were terrified by the sign of the cross. pastikan bahwa iblis, setan, untuk yang jahat itu And by our tanda salib. Yes, and by our regular practice of sacrament of communion with the body and the blood of our Lord Jesus Christ.
Dan dengan praktek sakramen kita ya, darah komuni itu tubuh dan darah Yesus Kristus. Can you see the photo again? You Jadi, can see the soldiers with using the trumpet and the jar and the lamps or torch on their left hand. bisa lihat ilustrasinya, ya mereka bunyikan trompet, pegang obor sama ya, memecahkan. Mm. This is another photo represent the jars. Nah ini salah satu gambar juga yang bagaimana mereka pecahin buyung-buyung itu ya, tempat air itu. Can you imagine the success came from using a very, very simple tools like jars, trumpet, and torch, nothing else. There is no weapon. Ya, bayangkan ya, eh, kesuksesan dari perang mereka ini, kemenangan mereka itu pakai alat-alat yang sederhana seperti ini ya. Nggak pakai senjata-senjata yang mahal atau yang harusnya digunakan. From that simple tools, we can understand that victory and success is come from God, not from the equipment. Jadi dari ini kita bisa lihat bahwa kesuksesan itu datang dari Allah sendiri, bukan dari peralatan-peralatan. So, my brother and sister, be calm and remember always that God is being with us and nothing will happen to us. Jadi saudara-saudariku, tenanglah bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Just pray and use the cross and everything will be okay. Berdoalah buat Anda dan semuanya akan baik-baik. Let us continue reading the last part. Dan kita baca terakhir. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yang ini Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di Gunung Batu Oreb, dan Zeb dibunuh di tempat pemeresan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Yes. By killing the two princes or two king, um, the victory was finalized to the children of Israel. Nah, dengan membunuh dua raja ini, kemenangan akhirnya ada di orang Israel. Okay, very good. This is chapter number 7 in the book of Judges. Ini lagi pasal 7 dari kitab Hakim-Hakim ya. Anyone have a question? Apakah ada pertanyaan? Okay. As usual, بقى let me ask you. Ya seperti sebelumnya saya bertanya. In chapter number 7, we can find how many judge or savior in this chapter. Jadi pasal 7 ini kita temukan ada berapa hakim ya. Ada berapa hakim di pasal 7 ini? How many? And what is his name? Ya, apa jawabannya? Dan namanya hakimnya siapa? Kalau ada. Hmm.
Only one Gaiden. Very good, Rosma. Very good. Very good. طب question number 2. Ya, The total pertanyaan the total number of Gaiden's army was total number. jumlah keseluruhan ya dari prajurit Gideon sebenarnya ada berapa? Jumlah seluruhnya. لا, very good, Crisanto. It is 300, but this is the final number of his army. But yes, the total, the actual start was 32,000 soldiers. Very good, very good. طب another Very good. question was Plus. yes. So the start was 32,000, but the actual final number was 300 soldiers only. Jadi total awalnya sebelumnya 32.000, tapi yang digunakan hanya 300. Type another question, which is a difficult question. How did Gaiden decrease the number of his army? And Yang why? pertanyaannya, bagaimana Gideon mengurangi jumlah dari prajurit-prajurit ini dan mengapa? Gaiden decreased the number of his army through 2 steps. Jadi dia Or ada 2 dua stages. 2 steps or 2 stages. atau 2 langkah, 2 cara, What is the meaning? 2 kali. What is the Dua meaning? kali dengan Tuhan ingin supaya mereka tidak merasa bahwa mereka lah yang berperang, tapi Tuhanlah yang berperang. Yeah, to make it know that God Yeah, the law of war. and not Israel that make war, but God. Anyone afraid can leave the war. Yes, very good. Ya, yang pertama, ya siapa yang takut, yang benar ya, yang ketakutan boleh meninggalkan perang. This is the first step. What is the second step? Pertama ya. Jadi pertama, siapa yang takut boleh pulang. Yang kedua apa? Cara yang kedua? Langkah yang kedua. Through what? Air dengan tangannya, dan yang minum air seperti anjing itu mereka boleh pulang. That's it, by drinking the water ya. By drinking water. Very good, drinking water. Okay. The one who drank like a dog is excluded. And the one who drank by taking water on his palm, on his hand, is okay, and they go to the war. Very good, very good. But why did God wanted to decrease the number of soldiers? Kenapa Allah mau mengurangi jumlah dari prajurit? Ya, sudah jawab Bu Lucy tadi ya. Kenapa justru Allah mau mengurangi jumlah dari para prajuritnya? Gideon. Supaya mereka tidak bermegah bahwa mereka lah yang mengalahkan, tetapi Tuhan yang menyertai mereka dan memberi kemampuan untuk mengalahkan orang Midian. Ya, tuh. God show them that He's in charge win the war, not by the power of the number of Israel, and then they will come. Yes. Very good, very good, very good. Okay, very good, very good. I'm proud of you. The last question. What about the final sign, or what about the dream of Midianites? Can you remember the dream? Ada ingat mimpi apa orang prajurit dari Midian itu? Apa isi mimpi dari
prajurit Midian yang didengar Gideon. Ada yang masih ingat? Can you remember the dream? The dream of two soldiers from the Nampak, army of Midianites. ya ada melihat keping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Yeah, the barley loaf rolling and enter the Midian's camp. Yes, very good. Yes, very good. And why did God allow Gaiden to hear the dream and its explanation? Dan kenapa Allah mengizinkan Gideon untuk mendengar mimpi dan penjelasan mimpi itu? Allah intervensi agar supaya Gideon tidak mengalami ketakutan. And intervention from God, so Gideon not afraid. Yes, very good. Very good. In order to reassure Gaiden, don't Yeah, be God, afraid. Yes, Allah. very good. Very good. Very good. Very good. I'm proud of you. Thank you very much for your listening and for good understanding. Thank you very much. Thank you for you, Mark. And salamtak. You are sick. No, just a little bit. You have common cold? It's okay. Yeah, in Egypt we say salamtak. So, Salamtak يعني be safe إن شاء الله. Okay. طب let us pray and ask healing for you. thank you, dokter. Thank you. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit, one God, Amen. Ya dalam nama Putra Roh Kudus Allah Esa, amin. My lovely Father, Bapakku yang terkasih, my Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus, we thank you so much for everything, yang kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya, for your presence, untuk kehadiranmu, untuk hadiratmu, not only during our spiritual meetings, but Ya, also hanya- throughout our lives. tidak hanya selama pertemuan rohani kami, tapi melalui seluruh kehidupan kami juga. Thank you for your support and protection, Terima kasih untuk dukunganmu dan perlindunganmu, for allowing us to read and understand your holy word. karena mengizinkan kami untuk membaca dan memahami isi dari We perintah. thank you so much because we trust that you are our heavenly Father, Terima kasih banyak ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Bapa surgawi kami, who listen to our prayers and save us from any evil. Bapa yang mendengar doa kami dan menyelamatkan kami dari segala yang jahat. Please help us to follow your commandments, Tolonglah kami untuk menuruti perintah-perintah-Mu, to follow your words, untuk mengikuti firman-Mu, to please and bless your name. ya untuk menyenangkan dan menyembah nama-Mu selalu. Thank you that you always reassure us Terima kasih untuk menjamin kami, and thank you for trying to remove any fear and anxiety from our hearts. terima kasih untuk menyingkirkan ketakutan dan kecemasan dalam hati kami. And whatever we are so weak, you will work through us. Dan ketika dalam kelemahan Kau justru bekerja dalam kami, And give us the power over Satan and all his army. dan beri kami kuasa atas iblis dan setan dan segala bala tentaranya. Please, God, I'm asking for my brother Mark. Please heal him. Ya, sembuhkan saudara Mark,
I'm asked for all my brother and sister attending this spiritual meeting. Dan untuk semua saudara-saudari yang hadir dalam pertemuan rohani ini, I'm asking for all the absent people. dan juga untuk mereka yang tidak hadir, I'm asking for all poor and sick people. untuk semua orang yang lemah dan yang miskin dan yang sakit. I'm asking for all my sister and brothers in Indonesia. Yang kami mohon untuk semua saudara kami laki-laki dan perempuan di seluruh Indonesia, Help them, support them, protect them in your holy name. tolonglah, dukung dan lindungilah mereka dalam nama-Mu yang kudus. I'm asking to fill our hearts with love and peace. Dan kami mohon untuk mengisi hati kami dengan kasih dan damai-Mu. Please remove all fears and anxiety. Ya, singkirkan segala kecemasan dan rasa takut. I'm asking for the word to fill the world with peace. Minta untuk mengisi dunia dengan damai. I'm asking for all people who are away to come and to know you. Dan agar semua orang yang jauh untuk datang dan mengenal Engkau. By the intercession of our Holy Virgin Saint Mary. Dan melalui pantaran syafaat dari Bunda Kudus Santa Maria. And Archangel Michael. Malaikat Mikael, Penghulu Agung. Make us worthy to say thankfully. Layan kami berdoa bersyukur. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك. Bersama kami seperti kami juga mempunyai bersama. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Lebih Kristus kami, karena kami punya kerajaan bersama. Allah, Putra Roh Kudus, alias amin. Kemudian kepada Bapa, Putra Roh Kudus, sekarang selamanya dan selamanya selamat. Amin. Thank you, my brother Mark, and thank you for all attendees, my brother and sisters. Sister Saham. Thank you. Bye bye. We'll see you soon. Sampai jumpa. Ya, bye-bye. Bye bye. Bye bye.